Hai semuanya, masih bersama Mr. SK. Badara Wuhi merupakan sosok siluman penunggu desa di kawasan Banyuwangi, Jawa Timur. Sosok Badara Wuhi baru-baru ini hangat diperbincangkan oleh publik setelah rilisnya film KKN Desa Penari yang tengah viral di masyarakat. Adanya sosok peran Badara Wuhi nyatanya menjadi daya tarik tersendiri yang membuat semua orang penasaran dengan alur cerita film KKN di Desa Penari. Sosok siluman Badara Wuhi ini bisa dibilang salah satu yang paling ditakuti di tanah Jawa. Sama seperti siluman Badara Wuhi, berikut ini ada beberapa sosok paling ditakuti di tanah Jawa. Siapa sajakah mereka? Mari tonton terus video ini sampai habis. Badara Wuhi. Yang pertama, lebih dulu kita akan mengenal lebih jauh tentang sosok Badara Wuhi. Badara Wuhi merupakan jin atau siluman ular yang menguasai Desa Penari. Konon, ia diusir dari kerajaan pantai selatan yang merupakan tempat asalnya karena merasuki salah satu penari yakni Ratna Narek di timur Pulau Jawa. Ratna Narek adalah pemimpin di suatu desa dan murid dari seorang kesatria di era Prabu Erlangga dari Kerajaan Kediri. Wujud Badara Wuhi tetap berbau pantai selatan, yaitu memakai kebaya dan selendang hijau, cantik, anggun, dan kerap jahil, terutama kepada kaum laki-laki. Badara Wuhi disebut bisa beranak pinak jika ada lelaki yang menyentuhnya atau tergoda olehnya. Namun ketika marah akibat ada yang melanggar aturan di wilayah kekuasaannya, maka wujudnya akan berubah menjadi setengah wanita bermahkota dan setengah ular. Nyi Mas Gadung Melati. Bagi masyarakat sekitar Gunung Merapi, ada sosok mitologi yang cukup dikenal. Namanya Nyi Mas Gadung Melati. Perempuan berparas cantik ini merupakan jelmaan Dewi Penyubur di Tlatah Merapi. Tokoh ini menurut kepercayaan Jawa memiliki tugas memelihara kehijauan tanaman di Gunung Merapi. Prabu Siliwangi. Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi adalah raja pertama kerajaan Pajajaran yang berkuasa antara tahun 1482 sampai 1521. Di bawah kekuasaannya, kerajaan Pajajaran mengalami perkembangan pesat. Masa pemerintahannya juga dikenang rakyat sebagai zaman perdamaian dan kemakmuran. Ada sebuah cerita yang menyangkut pautkan sosok Prabu Siliwangi dengan seekor harimau putih atau macan putih. Cerita ini erat dengan kejadian pertempuran Prabu Siliwangi dengan anak kandungnya, Raden Kian Santang yang mengajaknya masuk ke agama Islam. Karena menolak ajakan tersebut, terjadilah pertempuran yang membuat pasukan Raden Siliwangi terdesak. Di tengah suasana tersebut, Prabu Siliwangi dikisahkan melakukan moksa dan berubah menjadi macan putih. Sedangkan pengikutnya berubah menjadi macan sancang. Walaupun kurangnya manuskrip yang mendukung hal ini sebagai bagian dari sejarah, namun kisahnya masih terjaga sebagai mitos yang terus diceritakan hingga saat ini. Semar. Semar merupakan nama tokoh utama Punokawan dalam pewayangan Jawa, Sunda, dan Bali. Tokoh ini dikisahkan sebagai pengasuh sekaligus penasihat para kesatria dalam kisah Mahabharata dan Ramayana. Asal-usul Semar konon ditemukan dalam karya sastra zaman kerajaan Majapahit bertajuk Sudyamala. Dalam kisah itu, Semar disebut sebagai abdi dari Sadewa. Bukan sekedar abdi, dia juga dianggap sosok yang selalu menebar humor untuk memecahkan ketegangan. Semar merupakan titisan Sang Hyang Ismaya. Suatu ketika, ia diperintahkan turun ke dunia oleh Sang Hyang Tunggal. Hal itu membuatnya yang semula berwajah tampan berubah menjadi buruk rupa seperti wujud Semar yang dikenal dalam pewayangan. Namun ada juga cerita lain yang menyebut tubuh Semar berubah menjadi besar, gemuk, dan bundar
karena menelan gunung. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa share, dan sampai jumpa di video berikutnya.